Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali dapat duduk bersama di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis tafsir, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran, dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan kita agar kita mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Pembahasan kita dari surat An-Naba untuk pertemuan yang ketiga di kesempatan ini, insyaallah taala semoga Allah mudahkan, kita akan melanjutkan ayat berikutnya adalah ayat yang ke-21. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan lihat ayat 21 surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam, neraka jahannam, kanat mirsada, adalah sebagai tempat pengintai. Pada bagian ini yang akan kita pelajari adalah berkenaan dengan neraka dan penghuninya. Sebelumnya Allah SWT menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Dan di pembahasan ini berkenaan dengan neraka, Allah menyebutkan bahwa neraka jahanam itu sebagai tempat pengintai, mirsad. Dan sungguh para penjaga neraka, mereka akan mengintai ketika manusia melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Neraka mengintai untuk menjerumuskan penghuninya ke dalam neraka. Siapakah yang diintai oleh neraka jahanam? Ini menjadi pertanyaan. Siapakah yang diintai oleh neraka jahanam yang akan dijerumuskan ke dalam neraka? Jawabannya ada pada ayat berikutnya. Lit-taghina ma'aba, merupakan tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba artinya adalah tempat kembali. Lit-taghin, untuk orang-orang yang melampaui batas. Di neraka jahanam itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini adalah ancaman bagi orang-orang musyrikin, ancaman terhadap ancaman bagi orang-orang kafir, ancaman bagi orang-orang yang melakukan kezaliman dan melampaui batas di muka bumi. At-taghin, orang-orang yang melampaui batas. Mereka lah yang diintai, mereka lah yang ditunggu oleh neraka jahanam. Apa artinya at-taghin, Bu? At-taghun, ada harful jar lam, maka menjadi at-taghin, lit-taghin. Apa artinya at-taghin? Orang-orang yang
melampaui batas. Ma'ab artinya tempat kembali. Tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas adalah apa? Jahannam, neraka Jahannam. Dan kemudian Allah SWT firman, labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal fiha, di dalam neraka Jahannam tersebut, ahqaba, dalam waktu yang lama. Labithin artinya mereka tinggal fiha, di dalam neraka Jahannam, ahqaba, dalam waktu yang lama. Berapa lamanya? Allah menyebutkan ahqaba, waktu yang lama. Para ulama menjelaskan bahwa ahqaba, di antaranya ada yang menyebutkan bahwasanya ahqaba itu adalah jamak dari hukub. Jamak dari hukub. Sebagian tafsir menyebutkan bahwa satu hukub itu adalah 70 tahun. Ada yang mengatakan satu hukub itu adalah 80 tahun. Ada yang mengatakan satu hukub itu adalah 300 tahun. Dalam ayat ini Allah katakan ahqaba, berarti berhukub-hukub. Kalau satu hukumnya tadi ada yang mengatakan berapa? 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Artinya bahwa lamanya lebih dari 70 tahun, 70 atau 80 tahun. Lebih. Ini untuk satu hukub. Sedangkan Allah menggunakan lafaz jamak. Apa jamaknya? Satu hukub. Kalau jamaknya ahqab. Satu hukub saja 70 atau 80 tahun. Kalau ahqab berapa? Dan perlu kita ketahui juga bahwa 70 tahun ini bukan 70 tahun ukuran tahun di dunia. Baik penafsirannya 70 tahun, ataukah penafsirannya 80 tahun, ataukah penafsirannya 300 tahun, yang dimaksud dengan 1 tahun dari 70 tahun itu adalah satu harinya adalah 1000 tahun di dunia. Satu harinya adalah 1000 tahun di dunia. Tadi yang paling sedikit tadi adalah berapa? 70 tahun. Berarti berapa lamanya? Kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, ini 70. Satu harinya Bu ya? Satu hari. Berarti hitungannya berapa itu? Maka kalau kita hitung 1000 tahun kali 30 hari kali 12 bulan kali 70 tahun, 25,2 juta tahun. Ya, artinya 25 juta tahun lebih. 25 juta tahun lebih seukuran tahun dunia. Itu baru satu hukub. Sama dengan 25 juta tahun lebih dengan ukuran tahun di dunia. 25 juta. Bukan 25 tahun. Bukan 25.000. Tapi ini apa? 25 juta. Berapa kali lipat dari usia rata-rata manusia? Bagilah 25 juta itu dengan 60 atau 70 tahun rata-rata usia. Itu kalau yang mengatakan bahwa satu hukum itu sama dengan 70
tahun. Kalau yang mengatakan satu hukum itu adalah 80 tahun, ya dikalikan 30 hari kali 12 bulan kali 80 tahun berapa itu? 28 ya, 28,8. 28 juta. Ya hampir mendekati 29 juta. 29 juta tahun lebih dengan ukuran tahun di dunia. Itu mengatakan 80 tahun. Kalau yang mengatakan satu hukumnya 300 tahun, berarti lebih banyak lagi. Itu baru satu hukum. Sedangkan Allah mengatakan apa? Ahqab. Jamak. Jamaknya berapa? 3 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat. Allah Ta'ala alam. Yang jelas di sini intinya adalah orang-orang yang bermaksiat melampaui batas akan berada di dalam neraka jahanam, labithina fiha ahqaba, berada di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Kalau mereka adalah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, maka khalidina fiha, kekal dalam neraka dan tidak akan keluar. Duh, kalau gitu apa yang dimaksud dengan ahqaba? Kalau mereka kekal di dalamnya. Jadi maksudnya di sini adalah untuk orang-orang kafir yang kekal dalam neraka, maksud dari ahqaba artinya bahwa kalau selesai satu hukum yang pertama, berarti mereka akan masuk pada hukum yang kedua. Selesai hukum yang kedua, mereka akan menjalani hukum yang ketiga. Sampai kapan? Begitu seterusnya sampai tidak ada penghujungnya. Khalidina fiha. Dan yang namanya adab neraka itu makin lama bukan dapat remisi, bukan dapat keringanan. Makin lama makin bertambah azabnya, bertambah berat. Bukan kemudian makin lama makin ringan azabnya, tidak. Akan kita sebutkan nanti ada tentang ini di surat An-Naba ini. Itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau mereka berbuat zalim, tetapi mereka bukan orang-orang yang kafir, mereka juga bukan orang musyrik, berbuat zalim, akan tinggal di neraka jahanam dalam waktu yang lama, tapi tidak kekal. Syaratnya tidak kafir, tidak musyrik. Berbuat zalim dan dosanya tidak diampuni oleh Allah, berarti harus diadab terlebih dahulu di neraka dalam waktu yang lama. Bisa jadi ratusan tahun, ribuan tahun, bisa jadi jutaan tahun. Tapi yang jelas waktunya sebentar atau lama? Sangat lama. Maka jangan sampai ada yang berpikiran, yang penting saya tidak berbuat kesyirikan, yang penting saya beriman kepada Allah, meskipun dosa saya banyak, saya masih muslim. Meskipun akan diadab oleh Allah di neraka, toh nanti akan dikeluarkan, dimasukkan kemana? Ke surga. Kira-kira pikiran seperti ini benar atau tidak? Memang yang dikatakannya benar bahwa tidak akan kekal. Seorang muslim yang tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, maka dia tidak akan kekal di neraka. Kalau dia harus masuk ke neraka, dia harus diadab dulu di neraka, tapi tidak kekal. Iya benar, tidak akan kekal di dalam neraka. Inna keyakinan atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya benar, yang kekal itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Muslim tidak musyrik, tidak kafir, tidak kekal di neraka. Dia akan diadab dan dia akan dikeluarkan masuk surga. Tapi
Ayat ini juga menjadi peringatan, kita mengambil pelajaran bahwa adab di neraka jahanam itu tidaklah ringan. Bahwasanya hukum itu sangatlah lama, apalagi ahqaba. Satu hukum saja gitu sangat lama, apalagi ahqaba, bukan waktu yang sebentar. Maka seorang muslim jangan beranggapan seperti orang-orang Yahudi. Apa yang mereka katakan? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Apa kata orang-orang Yahudi? Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Ini siapa yang mengatakan? Orang-orang Yahudi. Mereka merasa masuk neraka, mereka akan masuk neraka tapi hanya beberapa hari saja. Ini dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat yang lain di surat Ali Imran, mereka mengatakan, qalu lam tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita dijauhkan dari neraka jahanam. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan merasakan kepedihan yang amat sangat, dan waktunya tidak sebentar, waktu yang sangat lama. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari adab neraka jahanam. Kemudian setelah itu Allah jelaskan bagaimana yang diadab dalam neraka jahanam tersebut. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan dalam neraka jahanam kesejukan dan juga tidak ada minuman. La yadzuqun, mereka tidak akan merasakan fiha dalam neraka jahanam bardan, kesejukan, wala, dan juga tidak syaraba, minuman, tidak akan mereka dapatkan juga. Jadi ketika dia ada dalam neraka jahanam, maka yang dirasakan apa? Panas. Semuanya adalah panas, adab yang pedih, yang sangat panas. Kalau panas, biasanya apa yang kita rasakan, Bu? Kalau kita merasakan panas, haus. Apakah mereka akan diberikan minum? Penghuni neraka jahanam, apakah mereka akan diberi minum? Apakah air minum yang mereka terima itu akan menghilangkan rasa haus mereka? Kita semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar, yang satu harinya sama seperti dengan 50.000 tahun lamanya. Satu hari sama dengan berapa? 50.000 tahun. Menunggu di padang mahsyar, matahari sangat dekat, jaraknya 1 mil. Semuanya mengalami kepanasan kecuali yang dilindungi Allah SWT, yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah lama berdiri di padang mahsyar yang begitu panas, ya, semoga kita mendapatkan air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haud, ya, air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kalau penghuni surga, mereka akan diberi minum, ya, mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Tapi bagi
penghuni neraka, mereka merasakan sangat haus. Mereka merasakan kelaparan yang sangat. Tapi Allah katakan, tidak ada bardan, tidak ada kesejukan. Mereka tidak akan merasakan yang dingin yang menyegarkan mereka. Yang mereka rasakan adalah kepanasan. Maka sampai-sampai mereka mengira bahwa mereka tidak akan mendapatkan air minum sama sekali karena begitu hausnya. Dan ternyata Allah siapkan untuk mereka juga air. Namun air yang Allah siapkan untuk mereka bagaimana? Ayat berikutnya. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah. Bukan air yang menyejukkan, yang menghilangkan rasa haus mereka. Tapi ternyata adalah hamiman, air panas. Panasnya seperti apa? Air panas yang berada di puncak panasnya, itu namanya hamim. Sedangkan ghassaqa itu adalah nanah para penghuni neraka. Dan di antara tafsir penjelasan para ulama berkenaan dengan ghassaqa, sifat dari ghassaqa ini adalah dingin. Jadi nanah ini adalah nanah yang dingin, dan dinginnya sangat dingin, dingin yang luar biasa. Bukanlah air, tapi apa? Nanah. Nanahnya penghuni neraka jahanam. Mereka dibakar, disiksa, luka, keringat mereka, nanah mereka dikumpulkan dan didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah menjadi apa? Minuman penghuni neraka jahanam. Bagaimana baunya? Tentu sangat berbau busuk. Maka di neraka jahanam ada siksaan, disiksa dengan panas yang sangat panas, bahkan katakan puncak panas, dan terkadang disiksa dengan sesuatu yang dingin, yang sangat dingin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ishtakatin naru ila rabbiha, neraka mengeluh, mengadu kepada Rabbnya. Apa kata neraka? Ya Rabbi akala ba'di ba'da. Ya Rabbku, ini kata neraka berkata kepada Allah SWT, mengadu, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya. Maka kemudian Allah SWT memberi izin untuk neraka jahanam dengan 2 hembusan. Jadi neraka jahanam itu saking panasnya, begitu panasnya, sampai neraka sendiri apa? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah izinkan bagi neraka untuk 2 hembusan, nafasin fi syita wa nafasin fi shaif, hembusan ketika musim panas dan hembusan ketika musim dingin. Itulah panas yang paling parah yang kalian rasakan, dan dingin yang paling parah yang kalian rasakan.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hembusan di musim panas dan hembusan di musim dingin. Maka dari hadis ini juga kita mengetahui bahwa orang yang merasakan dinginnya dengan suhu di bawah 1 derajat itu sangat dingin, ya, terasa sampai ke dalam tulang. Begitu dinginnya, menyiksa. Maka neraka jahanam yang kita ketahui adalah api yang amat panas, tapi juga rasanya apa? Dingin yang sangat dingin. Dan ini adalah menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Panas bentuknya api, tapi bisa juga apa Bu? Dingin. Mungkin tidak Bu? Kenapa tidak mungkin? Siapa Nabi yang pernah mengalami ini? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan apa? Dibakar dengan api. Apa perintah Allah kepada api? Jadilah engkau api yang dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kuni barda wassalama. Inilah bentuk siksaan di neraka jahanam. Jadi ada hamim, air yang sangat panas, dan ada ghasaq. Apa itu ghasaq? Nanah, darah penghuni neraka jahanam yang sangat dingin, yang kalau diminum maka akan menyiksa orang yang meminumnya dan baunya sangat busuk. Tapi diminum atau tidak? Mereka tahu atau tidak? Penghuni neraka jahanam itu tahu kalau itu sangat panas. Tahu atau tidak itu nanah? Diminum atau tidak? Kenapa? Karena begitu hausnya. Harus ada sesuatu yang mereka masukkan ke dalam mulut. Tidak peduli lagi mau air panas atau dingin yang sangat dingin, mau nanah ini minum, pokoknya harus ada yang diminum untuk menghilangkan rasa haus mereka. Mereka tahu bahwa air panas itu tentunya akan mencabi-cabi isi perut mereka, akan membakar, merusak isi perut mereka, tahu. Kalau gambarannya seperti orang yang kecanduan. Kecanduan narkoba, kan ada yang dihirup ya. Kalau tidak dapat sesuatu yang mereka bisa hirup, apa yang mereka lakukan? Melukai diri, disilet. Lengannya disilet untuk menghirup darah yang mengandung heroin. Padahal mereka tahu nggak itu sakit itu? Tahu atau tidak? Tahu. Tapi kenapa tetap harus dilakukan? Karena mereka tersiksa kalau tidak, mereka harus tidak dapat menciumnya itu. Kalau tidak bisa mereka menghirupnya, mereka akan tersiksa, sangat tersiksa. Maka mereka harus tetap
menyayat-nyayat tubuh mereka untuk mencium bau heroin tadi. Ya, terpaksa mereka harus melakukannya. Ya, meskipun mereka merasakan penderitaan, luka. Kurang lebih demikian ya, orang-orang musyrikin ketika mereka sangat haus, mereka harus minum apapun yang bisa diminum. Meskipun air yang diminumnya adalah air yang panas yang akan bisa memotong-motong usus-usus mereka, membakarnya. Yang mereka minum itu adalah nanah, tidak peduli lagi. Yang penting apa? Minum. Ya. Terpaksa harus diminum. Karena rasa haus yang teramat yang mereka rasakan. Inilah air minum yang Allah sediakan untuk mereka. Dan itu kata Allah, jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an sebagai balasan. Wifaqa yang setimpal. Allah katakan itu adalah balasan yang setimpal. Allah tabaraka wa ta'ala Maha adil. Allah memberikan balasan karena Allah Maha adil. Membalasnya dengan sesuai dengan keagungannya. Allah yang Maha adil. Karena mereka telah melakukan kerusakan di dunia, kerusakan yang besar. Dan kemudian Allah berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap hisaba, kepada yaumul hisab, hari perhitungan. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, mereka itu la yarjun, tidak mengharapkan hisaba, perhitungan. Ini hari perhitungan. Kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka tidak beriman dengan adanya hari pembalasan? Kenapa mereka tidak beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian? Di akhirat kelak nanti akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban atas amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Karena mereka tidak mau untuk dihisab. Mereka takut terhadap adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka perbuat di dunia. Jadi Allah sebutkan tentang mereka, mereka tidak menginginkan, mereka tidak berharap adanya apa? Perhitungan. Mereka tidak beriman adanya hisab, ya, hari perhitungan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzdzabu, dan mereka benar-benar mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ya. Wa kadzdzabu artinya mereka mendustakan. Wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Kidzaba, ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendustakan. Ini penegasan. Kidzaba di sini adalah penegasan atau penekanan yang menunjukkan bahwa mereka betul-betul benar-benar mendustakan. Mendustakan apa? Ayatina, ayat-ayat kami.
Mereka tahu bahwa yang mereka perbuat itu adalah kezaliman. Yang mereka perbuat adalah maksiat. Karenanya mereka tidak meyakini, tidak beriman adanya hisab. Bahkan mereka tidak mau adanya hisab. Mereka takut adanya hisab. Maka kadzabu. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjelaskan tentang yaumul hisab. Mereka dustakan. Mereka tidak mau beriman. Ayat-ayat tentang hari kebangkitan, mereka tidak beriman. Ayat-ayat tentang hari persidangan, mereka tidak beriman. Mereka ingkari. Dan tidak beriman akan adanya hari kiamat. Apa hukumnya, Bu? Kafir. Karena itu salah satu dari rukun iman. Ayat berikutnya Allah berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in, segala sesuatu, ahsaynahu kitaba, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun maksiat, kezaliman yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak pada hari kiamat akan dihadirkan catatan tersebut. Mereka akan melihat apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tidak ada satupun yang luput dari pencatatan. Tidak ada kemaksiatan mereka yang mereka lakukan, kecuali semuanya dicatat dengan lengkap. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatunya dicatat dalam catatan apa? Catatan amal. Maka kemudian Allah berfirman, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Fadhuqu, maka rasakanlah. Merasakan apa? Azab. Falan nazidakum illa azaba. Maka kami tidak akan menambah pada kalian, falan nazidakum, tidak akan menambah pada kalian illa, kecuali azaba, azab. Maka fadhuku, rasakanlah. Rasakan apa? Rasakanlah azab. Azab itu apakah makin lama akan berkurang? Tidak. Inilah tadi yang kita sebutkan di awal, bahwa makin lama itu bukan berarti azabnya makin ringan, berkurang berat azabnya, tidak. Tapi Allah katakan, falan nazidakum illa azaba. Maka kami tidak akan menambah pada kalian kecuali azab. Berarti azabnya semakin bertambah. Dan siksaan di neraka jahanam itu tidak hanya satu model, satu macam siksaan. Banyak macam siksaan. Tidak hanya satu jenis. Dan bertambah waktu setiap harinya semakin berat siksaannya. Kadar siksaannya semakin berat. Jadi orang-orang yang diadab di neraka jahanam, azabnya beragam. Dan beratnya semakin lama semakin bertambah siksaannya, bertambah pedihnya, bertambah beratnya, bertambah kerasnya. Dan ini adalah ayat yang sangat ditakutkan oleh para penghuni neraka jahanam. Maka berkata Abdullah bin Amr, ma unzilat ala ahli nar ayah qat asyaddu minha. Tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat kepada penghuni neraka daripada
ayat ini. Apa ayatnya? Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Bahwasanya azab itu semakin bertambah dan terus rasakanlah azab yang menimpa kalian, dan azab tersebut semakin berat. Ya, ini ayat yang menunjukkan bahwa azab itu semakin berat, bukan semakin ringan. Maka kita ambil pelajaran bahwa jangan sampai terlintas, yang penting muslim faya-faya bermaksiat, berbuat kezaliman, ya paling masuk neraka, akhirnya juga akan dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Hati-hati dari pemikiran ini, hati-hati dari keyakinan seperti ini. Sebentar saja azab yang neraka itu bukanlah azab yang ringan. Apalagi lamanya tidak sama seperti lamanya kita di dunia. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berapa lama? Allah Ta'ala alam. Nasallahu salama wal afiyah. Yang jelas kita berdoa kepada Allah diberikan keselamatan. Allahumma amin. Selesai pembahasan kita berkenaan dengan penghuni neraka, berkenaan dengan neraka dan penghuninya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan untuk bagian yang terakhir dari surah An-Naba pada pertemuan yang akan datang. Pembahasan kita berikutnya adalah berkenaan dengan apa? Surga dan penghuninya. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan ini kita cukupkan pembahasan kita sampai dengan ayat yang keberapa? Ayat yang ke-30. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.